sahabat podcast, selamat datang di episode malam ini. Kita akan membahas sebuah tema menarik tentang komunikasi persuasif dalam Al-Quran, khususnya bagaimana Al-Quran menggunakan kisah-kisah atau qasas untuk menyampaikan pesan moral dan memperkuat keimanan secara persuasif. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana janji atau targhib dan ancaman atau tarhib dalam Al-Quran bisa menjadi metode komunikasi efektif dalam pendidikan dan dakwah. Segmen 1, komunikasi persuasif dalam Al-Quran melalui kisah atau qasas. Al-Quran menggunakan kisah-kisah qasas sebagai salah satu metode komunikasi persuasif yang sangat efektif. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, tapi syarat dengan pesan moral dan nilai keimanan yang disampaikan dengan cara mengena di hati pendengarnya. Melalui qasas, Al-Quran mengajak umat manusia untuk merenung, mengambil pelajaran, dan mengubah sikap serta perilaku. Menurut M. Quraisy Shihab, kisah-kisah dalam Al-Quran berkisar pada peristiwa sejarah yang relevan dengan tujuan materi yang ingin disampaikan, sehingga pesan dakwah yang menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Pendekatan ini membuat komunikasi dakwah menjadi tidak hanya bersifat instruktif, tapi juga mengandung unsur narasi yang menggugah emosi dan logika. Segmen 2, pendekatan al-hikmah dan bahasa yang lembut. Dalam Al-Quran, komunikasi persuasif juga dilakukan dengan pendekatan al-hikmah, yaitu dakwah yang bijak dan lemah lembut, memperhatikan situasi dan kondisi pendengar. Pendekatan ini sangat relevan di tengah masyarakat yang multikultural karena mampu menarik simpati dan empati komunikan. Selain itu, Al-Quran menekankan pentingnya tutur kata yang lembut tanpa sikap sinis atau kasar, serta menghindari menghakimi orang yang diajak bicara. Metode ini sesuai dengan prinsip komunikasi efektif yang mengedepankan dialog yang baik dan saling menghargai. Segmen 3, janji atau targhib dan ancaman atau tarhib sebagai metode persuasif. Al-Quran juga menggunakan janji, targhib, dan ancaman tarhib sebagai metode komunikasi persuasif yang efektif dalam pendidikan dan dakwah. Janji berupa balasan pahala dan kebahagiaan di akhirat bagi yang beriman dan beramal soleh, sedangkan ancaman berupa siksa dan azab bagi yang ingkar dan berbuat dosa. Metode ini tidak hanya berfungsi sebagai motivasi, tetapi juga sebagai pengingat yang kuat agar manusia memilih jalan yang benar. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini dapat diterapkan untuk membentuk kesadaran dan perilaku positif dengan menonjolkan konsekuensi dan tindakan baik dan buruk secara jelas dan tegas. Segmen 4, kesimpulan dan relevansi untuk dakwah modern. Komunikasi persuasif dalam Al-Quran yang mengintegrasikan kisah qasas, pendekatan al-hikmah, serta metode targhib dan tarhib merupakan model komunikasi yang sangat efektif dan relevan untuk diterapkan dalam dakwah dan pendidikan masa kini. Pendekatan ini menggabungkan aspek spiritual, logika, dan emosi sehingga mampu mengajak, membujuk, dan mempengaruhi dengan cara yang santun dan penuh hikmah. Demikian pembahasan kita tentang komunikasi persuasif dalam Al-Quran melalui kisah dan metode janji ancaman. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dakwah yang kita lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.